Makanya bertakwalah dimanapun kau berada. Ittaqillaha haitsuma kunta. Karena perasaan takwa itu adalah perasaan di semua tempat. Ada atau tidak adanya manusia lain, takwa itu harus ada. Karena takwa itu kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu. Makanya kita nggak usah ribut dengan orang yang tidak berpuasa. Itulah makanya puasa itu nggak boleh maksa-maksa orang, nggak boleh mukuli orang karena orang itu nggak puasa. Karena perintahnya itu ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhannas, bukan wahai seluruh manusia, tapi untuk orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, aku wajibkan kalian berpuasa. Nah di sini ini ayat ini menggambarkan tentang bahwa yang dipanggil berpuasa itu hanya orang beriman. Yang nggak beriman nggak dipanggil. Jadi makanya kalau ada orang nggak beriman terus makan itu, ya udah biarin aja itu sudah perintahnya begitu. Dan perintah puasa ini adalah perintah yang menggunakan alasan. Alasannya bukan karena apa-apa, tapi karena orang dulu juga diwajibkan puasa. Jadi Allah mengajarkan puasa itu bukan cuma untuk orang hari ini, tapi orang dulu juga disuruh puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti kewajiban kepada orang dahulu juga untuk berpuasa. Makanya karena orang dahulu itu suruh puasa, maka puasa ini menjadi ibadah yang universal. Karena dari dulu sudah diwajibkan. Orang dulu juga disuruh puasa. Makanya sejarah puasa ini menempati sejarah ibadah tertua setelah nikah. Nikah itu lebih tua lagi itu. Ibadah yang paling tua itu menikah. Makanya orang itu semuanya kenal menikah. Apapun itu ngerti bahwa laki-laki dan perempuan itu harus melakukan pernikahan. Caranya aja yang berbeda-beda. Ada cara India, diikat kainnya kemudian mengitari api, itu cara, tapi menikah. Ada cara Cina menikah, karena itu pada kuno, yaitu kasih giok 1, giok 2, disaksikan matahari atau apa. Orang Cina, orang Jepang mengenal nikah. Orang Afrika dengan caranya sendiri juga mengenal nikah. Jadi nikah itu ibadah universal karena orang dulu disuruh nikah. Makanya kalau ada orang kok nggak kenal nikah, nggak ngerti nikah, itu kayaknya setengah orang atau mungkin bukan orang kalau nggak kenal nikah. Nah begitu juga puasa. Puasa ini kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti orang dulu. Makanya jejak-jejak arkeologi puasa itu komplit. Nabi Adam disuruh puasa, dikenal dengan nama puasa Ayyamul Bid, Ayyamus Sud, puasa hari terang dan puasa hari gelap. Tanggal 13, 14, 15 rembulan, 27, 28, 29 rembulan. Itu puasanya Nabi Adam. Sambil membaca ini apa? Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana
wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Puasanya Nabi Adam. Nabi Dawud juga puasa, sehari puasa, sehari enggak. Makanya semua agama itu mengenal puasa. Orang Yahudi mengenal puasa, persiapan peringatan Yom Kippur puasa. Orang Nasrani puasa, Jumat Agung puasa. Orang Hindu puasa, dikenal dengan istilah upawasa, nggak makan, nggak minum dan tidak menyentuh perempuan. Upawasa. Makanya karena Indonesia ini dulu agamanya Hindu, nah terbiasa melakukan upawasa, maka ketika diajarkan nggak makan, nggak minum, nggak menyentuh perempuan, seharus siam. Kok seperti upawasa? Maka kemudian di Indonesia menggunakan istilah upawasa seharus siam, dikenal dengan nama bulan puasa. Orang Buddha puasa, ketika pengen mendapatkan jalan menuju nirwana puasa. Agama kuno ada namanya Zoroaster, yang dikenal dengan nama Majusi, penyembah api. Tuhannya dua, yang satu Tuhan terang, yang satu Tuhan gelap, Ahriman sama Ahura Mazda. Nah, Tuhan terang dan Tuhan gelap ini suka kelahi. Kalau kelahinya siang kok Tuhan gelap itu menang, terjadi gerhana matahari. Kalau kelahinya malam kok Tuhan terang ini kalah, terjadi gerhana bulan. Itu puasa 90 hari. Orang Majusi. Makanya Majusi ini penyembah api. Terakhir agama Majusi itu ada di Persia. Sekarang Iran itu Persia. Orang Persia itu dulu Majusi, penyembah api. Nah, apinya itu ditaruh di bangunan yang sangat tinggi, namanya Manaro. Manaro adalah tempat menaruh api Majusi. Makanya ketika Raja Rustum masuk Islam, mengambil menantu Sayyidina Husain, maka kemudian tidak lagi menyembah api, tapi tiang untuk menaruh api yang namanya Manaro ditaruh di depan masjid orang Persia. Akhirnya orang Persia punya Manaro di depan masjid. Nah, semua orang melihat Manaro di depan masjid kok bagus, maka akhirnya semua ingin bangun Manaro seperti orang Parsi. Akhirnya ada tradisi Manaro di depan masjid yang sampai Tangerang namanya menara. Itu sesungguhnya adalah dulu dari Manaro. Nah, orang-orang dulu mengenal puasa semua. Makanya sampai di Indonesia puasa ini juga menjadi sesuatu yang dulu menjadi sangat terkenal dengan berbagai caranya. Ada punya hajat puasa, ada puasa makan daun tok, namanya ngerowot, nasi putih tok, mutih. Ada puasa tanpa kena api, pati geni. Makanya orang dulu kalau punya hajat-hajat besar puasa. Imam Ghazali menulis kitab dalam keadaan puasa. Makanya orang dulu zaman SD SB kalau pengen punya nomornya keluar itu dulu puasa. Kalau anak sekarang mungkin ngeslot puasa itu. Nah itu puasa, dinamika puasa luar biasa. Makanya orang-orang dulu kuat-kuat karena masih punya tradisi puasa. Lah itulah. Makanya kalau ada orang kok nggak kenal puasa, ini setengah orang juga. Karena puasa ini dari dulu tidak pernah absen, dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad masih disuruh puasa. Nah ini loh puasa. Cuman ini kan puasa Ramadan itu ada khususiahnya yang oleh Allah disebut. Khususiahnya apa? La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Ini khususnya kita ini. Nah, takwa itu apa? Takwa itu adalah dimanapun tempat
Makanya bertakwalah dimanapun kau berada. Ittaqillaha haitsuma kunta. Karena perasaan takwa itu adalah perasaan di semua tempat. Ada atau tidak adanya manusia lain, takwa itu harus ada. Karena takwa itu kepada Allah. Perasaan dimanapun kita selalu dilihat oleh Allah. Itu takwa. Makanya orang yang bertakwa itu adalah selalu menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Itu buahnya. Tapi i'tiqadnya adalah perasaan dimanapun kita berada, di situ selalu ada Allah. Nah itu penting. Nah kenapa manusia harus selalu merasa dimanapun ada Allah? Karena itu perjanjian awalnya manusia. Jadi manusia kayak kita ini pernah berjanji pertama kali, perjanjian azali, perjanjian kuno, itu kepada Allah. Di mana? Ya saat kita belum sampai sini. Kita ini kan bukan makhluk sini. Kita ini bukan makhluk sini, bukan makhluk bumi. Kita ini kalau dalam bahasa film, kita ini alien. Jadi dalam bahasa perfilman Hollywood, manusia itu alien. Manusia itu bukan makhluk bumi. Yang makhluk bumi itu sapi, itu makhluk bumi. Kambing, kucing, kadal, tengu itu makhluk bumi. Kalau manusia itu bukan. Kita ini bukan di sini, kita ini penduduk langit. Temennya iblis itu, tetangganya malaikat kita dulu. Cuman kemudian kita disuruh ke sini untuk apa? Untuk menjadi yang ngatur bumi. Disuruh ke sini kita itu. Oleh Allah ditegaskan waktu bicara kepada malaikat, ya malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan bikin makhluk khusus ya ini untuk kujadikan khalifah. Di mana? Di bumi. Ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfikud dima. Apakah engkau akan buat makhluk yang senengannya ngerusak? Gitu. Apakah akan bikin makhluk loh? Itu pertanyaan itu di mana? Bukan di bumi, tapi di langit sana. Di galaksi ketujuh. Bukan galaksi ini. Kalau galaksi ini kan galaksi Bima Sakti. Kalau galaksi ketujuh itu nggak tahu tempatnya entah di mana. Kalau Gendruwo Jen itu galaksi dekat kita ini. Dari Mars, paling dari Jupiter itu, paling jauh dari Pluto. Jin, Gendruwo, Wewe Gombel itu ya paling dari galaksi-galaksi yang itu. Makanya kalau dia mengaku Tuhan itu mestinya ditempeling aja itu kalau dia ngaku Tuhan. Karena malaikat aras Allah itu nggak tahu di galaksi keberapa. Yang Rasulullah pernah nengok kampung itu entah di mana. Nah kita itu besok kembali ke situ. Innalillahi wa inna ilaihi. Kita itu pulang ke situ lagi. Ini transmigrasi kita itu. Kayak orang Madura jual soto di sini, nanti tuanya pulang ke Madura. Orang Lamongan jual pecel lele di sini, nanti tuanya pulang sana. Pak PJ itu sekarang di sini, nanti pulang ke kampungnya di sana. Kampungnya bukan Tangerang, kemarin dari Aceh. Jadi PJ pulang lagi ke sini loh. Manusia itu juga bukan ini sama itu pulang. Innalillahi wa inna ilaihi ke kampung asalnya sana. Karena malaikat ketika bertanya, apakah engkau akan buat makhluk? Itu tidak di sini pertanyaan itu. Pertanyaan itu di galaksi ketujuh sana. Galaksi ketujuh itu nggak tahu kemana. Wong keluar dari galaksi Bima Sakti ini aja sudah disebut black hole, lubang hitam. Nah lubang hitam itu entah kemana.
Kalau kita kan tahu ini keluar tol Cikupa itu kemana, tahu kita. Keluar tol Cikampek berarti ke Jawa. Nah kalau black hole itu keluarnya kemana? Nggak ada yang tahu sudah. Bahwa dunia ini seperti ad-dujajah gitu aja, seperti gantungan itu. Allah gantungnya kayak apa? Wallahu a'lam itu. Ilmu pengetahuan kita belum nyampe ke situ. Tapi pasti suatu saat akan nyampe ke situ. Karena nanti dunia akan ada makhluk yang namanya ulul albab. Ulul albab itu adalah alladzina yadhkuruna wa qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubim, yang mikir itu tentang apa? Khalqis samawati wal ard, tentang penciptaan langit samawat. Nah itu nanti akan sampai ilmu pengetahuan ke situ. Kalau sekarang belum nyampe, karena kalau sampai ke sana kiamat. Nah, ini jadi kiamat masih lama karena dunia belum ensiklopedik. Nah, dulu di situ manusia itu. Nah, makanya harus ini ingat betul ini. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum itu adalah sebuah rangkaian sejarah yang panjang kehidupan manusia. Nah, manusia sebelum sampai di sini itu diregister gitu loh. Sebelum diturunkan ke sini itu diregister oleh di cloudnya Allah. Di mana? Di hard disk, di pusat datanya Allah. Jadi Allah itu punya pusat data di langit sana itu. Yang orang Yahudi Nasrani menyebut tabut Sulaiman. Orang Yunani menyebut kotak Pandora. Yang orang Jepang menyebut kantong Doraemon. Nah orang Islam menyebutnya apa? Lauhil Mahfud. Lauhil Mahfud itu sebenarnya adalah cloud kalau dalam bahasa Arab. Pusat data di sana itu. Waktu Nabi Isra Mi'raj tunjukkan ini loh pusat dataku, yang iblis berkali-kali pengen nengok di situ nggak bisa. Gitu. Makanya, nah di catatan itu manusia diregister kayak kartu itu, diregister dulu sebelum dijual di pasaran, didaftarkan dulu di 444 kan gitu. Nah manusia ini sebelum diturunkan ke sini diregister di situ. Registernya apa? Alastu birabbikum. Kamu lupa nggak kalau nanti sampai di sana? Kalau aku ini masih Tuhanmu, kata Allah. Enggak, aku enggak lupa ya Allah. Qalu bala syahidna. Ya, aku akan tetap jadi saksi bahwa engkau adalah Allah. Oh ya sudah, tak kasih paketan ya. Kan kita dikasih paketan. Nyawanya sekian, rezekinya sekian. Ada paketan-paketan kan gitu. Umurnya sekian. Kalau paketannya habis ya habis. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. La yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Itu paketan sudah. Itu paketan itu. Itu turun. Lah terus kayak kartu. Begitu dijual di pasaran, masuk handphone. Manusia juga sama. Begitu diturunkan ke sini, nyawanya dikasih casing. Nah, casingnya ini casingnya. Ini bukan manusianya, casingnya ini. Buatan lokal ini, assembling gitu ini. Nyawanya dibikin di sana di langit, ruhnya. Nah, assemblingnya ini. Kalau di assembling di Indonesia ya kecil-kecil, pesek-pesek gini. Kalau di assembling di Eropa ya tinggi besar, rambutnya merah itu. Kalau assemblingnya di Afrika ya hitam gosong kayak kopi. Ini orang tuanya yang assembling, dari bapak, dari ibu, dari unsur dunia makanan. Ini ada kurma, ada apa ini? Anggur, ada jeruk, dimakan sama orang tua. Oleh tubuh, kemudian makanan ini diproses di dalam perut. Vitamin A diambil oleh mata, vitamin E diambil oleh kulit, kalsium diambil oleh tulang, dan begitu seterusnya. Sampai sisa-sisanya makanan
ada yang dibuang ke pintu belakang namanya tahu. Ada yang dibuang lewat depan namanya ingus. Ada sisa pembakaran namanya keringat, dibuang lewat ketek. Ini semua. Nah, inti makanan manusia, zat hidupnya makanan itu yang berasal dari idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun, itu namanya nutfah. Nutfah itu zat hidupnya jeruk, zat hidupnya kurma, zat hidupnya anggur. Ini saripati zat hidupnya diambil sama Allah, disimpan. Nutfah ini di mana? Di sulbi. Untuk apa? Untuk membuat kehidupan baru. Maka nutfah ibu, nutfah bapak dicampur. Jadi segumpal darah, terus segumpal daging. Nah, segumpal darah, segumpal daging ini akhirnya dikasih nyawa tadi itu, yang dari sana. Dikasih ruh, dikasih nyawa, ruh. Yang membawa paketannya masing-masing tadi, fanfukhur ruh, ditiupkan ruh itu ke dalam nutfah yang dibikin bapak sama ibu. Akhirnya kemudian nutfah itu hidup, kasih daging, kasih otot, kasih tulang, bungkus kulit, tumbuhi rambut. Akhirnya 9 bulan keluar itu kelihatan casingnya. Seperti handphone, begitu masuk ke dalam kartu, masuk dalam handphone, kartunya nggak kelihatan. Manusia juga sama, begitu nyawanya masuk ke dalam raga, yang kelihatan adalah raganya. Nah, raga ini dunia. Makanya dia ya dunia, pikirannya ya dunia. Wong ini terbuat dari dunia. Tangan ini karena dari dunia, kalau nggak dikasih dunia nggak hidup. Ini dari makanan, makanya kalau nggak dikasih makan dunia dia mati. Makanya yang namanya tangan ya butuh makan, tubuh butuh semua. Senengannya ya senengan dunia. Tangan ini dunia, ya dikasih dunia, jam tangan, kasih gelang. Mata ini dunia, ya kasih kacamata. Tubuh ini dunia, kasih kapas yang dijadikan kain untuk baju dunia. Ini dunia, dikasih peci, ini dunia semua. Dunia semua. Lah nyawanya ada di mana? Rohnya ada di dalam. Ada di dalam. Seperti kartu ada di dalam handphone. Nah, apapun pekerjaan handphone, ini yang harus diingat. Ini direkam oleh memori kartu. Sampai mencet gini, kartu meneruskan kepada pemancar. Sampai nulis WA di keypadnya, diteruskan oleh kartu kepada provider. Dan itu direkam dalam sebuah sistem digital yang namanya jejak digital. Maka apapun yang dilakukan oleh handphone direkam oleh memori. Walaupun itu ada rekamannya dan bayar. Sampai gelap-gelap di dalam kamar mandi kok telepon orang, nggak ada orang tahu, tapi provider tahu, yang bayar pulsa. Makanya jangan coba-coba korupsi pakai handphone, jejak digitalnya ada. Walaupun pakai bahasa sandi apapun, ketahuan. Ketahuan ya. Nah, manusia juga sama, punya ruhani. Ruhani ini tugasnya apa? Menghubungkan manusia dengan lauhil mahfuz, dengan pencatatan di sana. Maka apapun yang dilakukan oleh manusia seumur hidupnya direkam olehnya nyawa. Jangan salah. Jadi manusia dan teknologi handphone itu sama. Saya sekarang disyuting sama
Itu tukang syuting, nyuting saya. Ada di syuting itu. Direkam semua kemana? Ke memori. Nanti setelah ngerekam saya, terus tukang rekamnya itu jengkel. Banting aja itu syutingnya itu. Nggak ada masalah. Mau hilang, mau apa, terserah. Yang penting memorinya masih ada. Rekamannya masih komplit. Jangan salah, rekamannya masih ada, masih utuh. Makanya hati-hati. Apapun yang dilakukan oleh tubuh, apapun yang dilakukan oleh kamera, itu direkam oleh memori. Apapun yang dilakukan oleh tubuh, direkam oleh nyawa, oleh roh. Ini ngerekam seumur hidup kita. Jangan salah, makanya manusia itu punya rekaman komplit dulu dijelaskan. Karena apa? Ruhani ini tugasnya merekam pekerjaan mata, direkam. Pekerjaan tangan direkam, apapun ini ngerekam. Baik buruk direkam oleh nyawa, oleh roh. Seperti handphone melakukan apapun direkam oleh kartu. Nah yang dilihat oleh Allah itu apa? Rekamannya. Karena nanti yang bersifat dunia ini habis di sini. Tubuh itu habis di sini. Makanya, nah sementara tubuh ini rekamannya dunia. Wong ini dunia kok. Senengannya dunia. Makanya jangan heran. Ini dunia. Tangan ini kalau laki-laki lihat bokong pasti pengen nyentuh. Wong ini dunia. Mau tangan kiai, mau tangan PJ, mau tangan sekda, boleh sama aja wong ini dunia kok. Mata ini dunia. Ya lihat yang indah-indah. Manusia itu yang bedakan cuman remnya tok. Ya insya Allah kalau kiai itu remnya cakram itu aja. Jadi ketika mau dipakai ini rem set mandek udah. Lah rem Tangerang ini kan sebagiannya remnya tromol. Kampasnya setengah habis itu jadi kiki nabrak. Loh, ini dunia sama. Makanya kalau dunia ini diajak sholat, ya megah. Dengar azan gitu, ya nanti dulu wong bokong ini dunia. Sampai ini wajah tuh wajah, ya, ini masih begitu melek gini. Apa bener ini wajah tuh? Ya enggak. Yang dilihat ya sarung bolong, ini dilihat. Sudah ini wajah tuh wajah, kupingnya masih dengar bakul bakso. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Lama ini. Ini lama. Habis dunia kok. Nah itu makanya yang dunia, yang berasal dari dunia, dia ngajaknya dunia. Padahal ruhani ini besok merekam apapun ini dipertanggungjawabkan kepada Allah. Nah makanya kalau bisa nanti ketika rekaman ini diputar ulang harus bagus rekamannya. Seperti handphone itu kalau ngerekam orang begitu diputar ulang kalau bisa rekamannya. Dunia ini pasti rekamannya jelek wong kesenangannya dunia kok. Sementara ruhani pengen rekaman bagus. Nah baik dan buruknya rekaman itu tergantung apa? Tergantung nafsu. Karena yang menghubungkan ruhani dan jasmani itu namanya nafsu. Nah nafsu itulah ammarotum bisu. Makanya orang kalau gede nafsunya rekamannya nggak pernah bagus. Mata melihat sesuatu ini. Kalau nafsunya gede, rekamannya pasti jelek. Kan gitu. Tiba-tiba lihat apa sendalnya hilang gitu. Kalau nafsunya gede, begitu sendalnya itu hilang. Itu apa yang terjadi? Oh, kambing ini yang nyuri sendal. Akhirnya apa? Rekamannya kambing.
Begitu besok diputar ulang, ada kambingnya itu. Kambing dipanggil, "Beng, kenapa rekaman orang ini ada kamu di situ?" "Iya ya Allah, aku nggak terima sama dia. Masa sendalnya hilang, aku yang dituduh. Bukankah dia tahu bahwa tidak ada kambing yang nyuri sendal?" Tapi orang kalau nafsunya sudah kendo, begitu lihat sendalnya hilang, apa? Rekamannya bagus. Masya Allah, subhanallah. Rekamannya subhanallah. Orang kalau nafsunya gede, emosian, suaminya ngorok, oh gitu, oh radio rusak. Ya ini ngerekamnya radio rusak. Tapi kalau nafsunya udah tertata, sudah kendo, begitu denger ngorok, alhamdulillah, rekamannya alhamdulillah. Kenapa? Nafsunya sudah kendo. Begitu besok diputar ulang semuanya alhamdulillah. Nah, cara paling gampang menurut Allah untuk menurunkan hawa nafsu itu puasa. Karena puasa itu adalah melawan cuma dua itu. Harus diturunkan. Dengan cara apa? Mengurangi asupan dunia. Makanya orang kalau rajin puasa, nafsu dunianya terkurangi. Menahan nafsu telinga, menahan nafsu ini. Sehingga orang kalau nafsunya sudah turun, rekamannya itu pasti bagus. Lihat tetangga beli TV, kalau nafsunya gede, alah paling kredit, rekamannya kredit. Tapi kalau orang itu nafsunya udah tertata, begitu lihat tetangganya beli TV baru, alhamdulillah tetanggaku punya TV baru. Besok kalau siapa tahu saya ikut nonton, rekamannya alhamdulillah. Lihat istri gemuk gitu, oh ini dream itu, rekamannya dream. Tapi kalau nafsunya kendo, udah enggak terlalu tinggi, lihat istri gemuk, alhamdulillah. Dari perutnya lahir 7 anak, dan dari anak itu saya, alhamdulillah. Makanya puasa menghantarkan kepada takwa. Kenapa? Karena orang masjid, orang kalau nafsunya sudah tertata, alhamdulillah ada ayam naik masjid. Takmir ini biasanya. Lah, begitu ayamnya berak, nelek di masjid jerot, alhamdulillah. Akhirnya santri bisa praktek toharoh, membersihkan tai ayam dari atas masjid. Ini dasar pembelajaran agar manusia itu dimanapun bisa melihat Allah. Karena apa? Nafsu ini yang menutup manusia dari Allah. Makanya orang kalau rekamannya bagus, nafsunya kedua, apa-apa itu Allah. Nah orang kalau apa-apa Allah enak. Nah nafsu itu jeleknya luar biasa. Jangankan nafsu terhadap barang haram, nafsu terhadap barang halal, kalau tidak ditata, itu menghasilkan kejelekan kok. Misalnya Pak PJ ini, aslinya mana Pak PJ? Aceh. Orang Aceh itu kalau ke sana pasti kangen mie Aceh, kangen mie Aceh. Nah di Jakarta agak lama terus rindu mie Aceh. Nanti kalau lebaran saya akan makan mie Aceh, udah kangen. Nah setelah lebaran sampai di Aceh, seluruh warung mie Aceh tutup. Akhirnya kemana-mana yang dibayangkan mie Aceh. Sampai lihat rambut aja seperti lihat mie Aceh, kan saking kangennya mie Aceh. Akhirnya secara tidak sengaja main ke rumah gubernur. Setelah 1 bulan rindu mie Aceh, main ke rumah gubernur.
ada mie Aceh. Nah ini pas didorong oleh nafsu selama 1 bulan. Akhirnya apa? Mie Aceh itu nikmatnya luar biasa. Alhamdulillah. Mie Aceh ternyata nikmatnya luar biasa. Begitu dimakan, nikmatnya itu sebenarnya dari apa? Dorongan nafsu selama 1 bulan. Akhirnya nikmat enak. Setelah itu main ke rumah wali kota. Oleh wali kota disuguhi yang sama. Begitu disuguhi yang sama karena udah keturutan yang tadi. Maka kemudian gak terlalu lagi ke silakan Pak, PC monggo. Enggak, sudah. Gak apa-apa makan. Akhirnya kepaksa makan. Padahal mie-nya sama. Begitu dimakan, karena nafsunya sudah banyak berkurang. Akhirnya apa yang dikeluarkan statementnya? Enakan mie-nya Pak Gubernur. Begitu bilang enak mie Pak Gubernur, itu ribut sama Allah. Karena apa? Wong ini hari ini disuguh mie-nya wali kota. Kok masih nggak terima? Masih membayangkan mie yang kemarin punyanya gubernur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ini nafsu. Makanya nafsu ini membuat rekamannya jelek. Lah orang kalau rekamannya jelek ini. Makanya bulan puasa itu selalu diajarkan kalau nggak bisa menjaga hawa nafsu lebih baik tidur. Sampai tidurnya orang puasa dianggap ibadah. Kenapa? Karena tidur di dalam ibadah puasa. Naumuso imin ibadah. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Karena di Indonesia terlalu banyak tidur, akhirnya banguninnya susah. Biar gak susah bangunannya pakai mercon. Akhirnya di Indonesia ada bulan puasa punya tradisi mercon untuk bangunkan orang yang suka tidur. Karena nafsunya orang puasa di Indonesia itu berat. Kemana-mana lihat makanan. Kalau di Arab kan gak terlalu berat karena kemana-mana lihat padang pasir. Siapa yang mau makan padang pasir? Tapi kalau di sini kemana-mana makanan daripada semuanya nafsu, lebih baik tidur itu. Jadi sekali lagi bahwa puasa ini luar biasa sebenarnya pelajaran dasar. Intinya cuma satu, nafsu diturunkan agar ruhani selalu merekam yang baik. Karena pada akhirnya nanti kembali kepada Allah, dikasih print out itu, catatan-catatannya itu. Itu catatan yang baik. Itu pelajaran dasar la'allakum tattaqun. Kenapa? Agar kita menjadi orang yang bertakwa. Karena takwa itu adalah dimanapun kita merasa ada Allah. Makanya jadi sebenarnya kehidupan manusia itu kan sama kayak padi, sama kayak pisang. Pisang yang kita makan ini pisang yang kita makan, ini adalah besar dan tidaknya, apapun kandungan di dalam pisang ini, itu adalah ditentukan oleh seberapa dan apa yang dimakan oleh pohon pisang. Entah pisang ini ada di Afrika, entah pisang ini ada di Jepang, entah pisang ini ada di mana, yang sampai kita adalah buah pisang. Kita nggak perlu tahu itu apa, ini pisang mana. Kandungannya apa kita nggak perlu tahu. Yang kita tahu adalah kita masukkan ke laboratorium. Di laboratorium akan ketahuan. Unsur apapun yang ada di dalam pisang akan ketahuan. Nah, isi pisang ini ditentukan oleh pohon pisang. Walaupun pohon pisangnya entah di mana. Padi yang kita makan, kalau masuk laboratorium akan ketahuan organik atau bukan organik. Nah, organik atau tidak tergantung pohon padinya ada di mana. Kita sudah nggak pernah lihat pohon padinya. Tapi pohon padi itu dipupuk apapun, itu rekamannya ada di dalam padi. Pohon pisang itu dikasih pupuk apapun, rekamannya ada di dalam pisang. Tubuh manusia juga sama. Walaupun nanti mati tubuhnya entah kemana,
tapi ruhaninya pasti merekam seluruh apapun yang dilakukan oleh jasad. Nah, rekaman itu akan baik kalau nafsunya tidak tinggi. Tapi kalau nafsunya tinggi, rekamannya jelek. Kalau nafsunya kendo, pegang sesuatu panas, Masya Allah, rekamannya Allah. Tapi kalau emosian nafsu tinggi, pegang panas, itu kebun binatang keluar semua. Rekamannya ya yang berkaki 4. Ada babinya, ada anjingnya, ada apa. Kan gitu. Nah itu makanya itu orang yang bertakwa itu ada orang yang sudah kemana-mana selalu melihat Allah. Karena apa? Nafsunya sudah turun. La'allakum tattaqun. Lah makanya orang kalau nafsunya sudah turun, bulan puasa, ini yang terbaik apa? Yang terbaik adalah membaca Al-Quran. Karena apa? Al-Quran itu juga datanya berasal dari mana? Dari Lauhil Mahfud. Manusia diregister di Lauhil Mahfud. Al-Quran itu pusat datanya di Lauhil Mahfud. Bal huwa Qur'anum Majid fi Lauhil Mahfud. Makanya orang bulan puasa itu bawahnya banyak membaca Al-Quran karena manusia yang di sini, Quran yang di sini sama-sama produk registrasinya di Lauhil Mahfud.